Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Maluku Harus dimbai. Basudara Harus dimbai. Balajare Harus dimbai. Ya, halo Sobat Balajare. Jumpa lagi bersama kami, siswa Dikti Bintara Polri Angkatan 53, Kompi Malasi Lewala. Ya Sobat Balajare, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi yang sudah kita dapat dan sudah kita praktekkan tentang patroli. Tapi jauh sebelum kita sama-sama membahas atau mengulik lebih dalam terkait dengan materi patroli, di sini saya sudah kedatangan dua narasumber hebat dari Kompi Malasi Lewala. Sebelum saya memperkenalkan narasumber saya ingin menjelaskan kepada sobat-sobat Balajare bahwa ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Saya Abdul Rasid Tokas yang hari ini bertugas sebagai host pada podcast di episode kali ini. Saya berasal dari Kabupaten Seram bagian timur, Desa Guli-Guli. Pendidikan terakhir saya adalah lulusan sarjana farmasi S1. Saya merupakan anak ketiga dari 6 orang bersaudara. Motivasi saya tersendiri untuk menjadi anggota polisi atau anggota Polri itu karena waktu dulu setelah wisuda itu saya bersama dengan Babin Kamtimas membantu dan melayani masyarakat di kampung saya, sehingga panggilan jiwa itu datang dengan sendirinya, dan alhamdulillah institusi Polri membuka pintu untuk saya bersama-sama menjadi bagian dari keluarga besar Bayangkara. Ya, untuk Sobat Balajare, di sini saya akan memperkenalkan narasumber-narasumber hebat kepada sobat-sobat Balajare yang sedang menyaksikan episode pada hari ini. Ya, yang pertama kepada narasumber yang pertama, Rekan Fajar, dipersilakan. Halo Sobat Balajare, perkenalkan saya M. Abdul Faza Warulmunto, biasa dipanggil Faza. Saya berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru, lebih tepatnya di Kota Dobo. Untuk pendidikan terakhir saya bersekolah di MA Alita Dobo, dan untuk di Kompi sendiri saya menjabat sebagai yang mereka sudah lihat, saya menjabat sebagai Wakil Komandan Kompi Siswa Angkatan 53 Kompi Malasi Lewala. Ya, selanjutnya untuk sobat-sobat Balajare ketahui tadi Waranti siswa untuk Malasi Lewala ini asalnya itu dari Kepulauan Aru, Desa Dobo ya. Jadi perlu sobat Balajare ketahui bahwa Dobo ini merupakan penghasil mutiara terbanyak di Provinsi Maluku. Ya, benar ya. Ya, selanjutnya rekan Orela untuk memperkenalkan diri kepada sobat-sobat Balajare yang sedang menyaksikan kita pada episode kali ini. Ya. Halo Sobat Balajare, saya Abdul Qayyum Maulisi Orela, biasa dipanggil Akwal, atau di dalam lembaga pendidikan ini saya biasa dikenal dengan sapaan Orela. Ya, saya berasal dari sebuah kampung yang berada tepat pada Kabupaten Maluku Tengah, yang dimana kampung saya ini mungkin saja Sobat Balajare pun sudah mengenal atau mengetahui keberadaan kampung saya, karena kampung saya itu sudah terkenal di seluruh Indonesia dengan sebagai pencipta atau penghasil bakat-bakat muda dalam dunia sepak bola untuk kancah nasional, yaitu membela tim nasional. Yaitu kampung saya Kampung Tulehu, kampung sepak bola. Ya, sebelumnya saya bersekolah di MA Negeri 1 Maluku Tengah, tepatnya juga di Kampung Tulehu. Ya, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Ya, oke, baik. Terima kasih atas perkenalan singkat kepada Sobat Balajare. Ya, Sobat Balajare, seperti di awal tadi, hari ini kita akan membahas terkait dengan materi yang sudah kita dapat dan sudah kita praktikkan bersama pada minggu kemarin, yaitu materi tentang patroli. Ya, berbicara terkait dengan patroli, ya Sobat Balajare, saya teringat tentang apa yang disampaikan oleh Gadik di kelas
Dan menurut pemahaman saya, patroli itu sendiri merupakan salah satu kegiatan preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas atau gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Itu menurut pendapat saya ya. Saya tidak tahu dengan pendapat masing-masing dari kedua narasumber ini, maka saya juga ingin tahu apa yang ada di benak rekan Aurela terkait dengan makna patroli itu sendiri. Bisa dijelaskan kepada sobat-sobat Balajare mungkin? Ya, sobat Balajare terkait dengan patroli, pandangan saya tentang patroli itu sebenarnya sama saja yang disampaikan oleh rekan Lukas tadi. Tetapi di sini yang ingin saya tambahkan bahwa patroli ini adalah suatu kegiatan yang dimana dilakukannya itu tidak bisa perorangan atau individu, ya. Tetapi patroli ini harus dilakukan dengan kerja tim atau regu, ya, yang dimana untuk menjaga keselamatan dari para personil yang menjalankan kegiatan patroli tersebut. Ya, atau biasa kita kenal dengan body system, ya. Tentang patroli sebelum saya berada di lembaga pendidikan ini, ya saya berpikir bahwa patroli ini hanya sekedar kegiatan mondar-mandir yang tidak jelas dengan kendaraan, ya. Ya, seperti yang kita lihat di luar sana, ya. Padahal berbeda ya. Ya, tetapi berbeda setelah saya berada dan menimba ilmu di Wikandu Baguala ini, barulah saya tahu bahwa patroli ini adalah bentuk nyata dari Polri di dalam masyarakat untuk memberikan rasa aman, ya, agar segala kegiatan masyarakat itu bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu tambahan dari saya tentang patroli tersebut. Ya, saya sobat Balajare, itu tambahan yang sangat jelas dari rekan kita Aurela. Ya, kalau kita berbicara terkait dengan patroli, ya, maka saya juga ingat apa yang disampaikan oleh Gadit kita di kelas kemarin, ya. Terkait dengan patroli itu ada juga sih bentuk dan jenis patroli itu sendiri. Seperti yang sudah kita praktekkan pada minggu kemarin. Itu ada juga patroli jalan kaki, ada juga patroli dengan menggunakan roda 2, ada juga patroli dengan menggunakan roda 4. Maka saya ingin tahu lebih dalam atau lebih kompleks yang mungkin narasumber rekan Fajar bisa menjelaskannya kepada sobat-sobat Balajare. Tentunya saya akan bisa menjelaskannya. Untuk jenis patroli sendiri, di mana dalam proses pembelajaran mengajar kemarin, yang kemarin kita lakukan ada 3. Yang pertama itu patroli jalan kaki. Iya. Dan itu kedua patroli menggunakan roda 2 dan patroli menggunakan roda 4. Ya. Di mana untuk patroli jalan kaki sendiri mencakup lebih ke dalam atau lebih masuk ke dalam ranah masyarakat. Dia langsung turun, dia langsung ambil lebih, langsung berinteraksi langsung dengan masyarakatnya. Dia harus berinteraksi langsung. Jadi poin di sini adalah bagaimana sikap tampang, sikap tampang dari anggota Polri ini bisa diterima oleh masyarakat. Iya, karena memang sikap tampang itu sangat penting ya sebagai anggota polisi. Karena kita di sini juga dilatih atau dididik untuk menjaga sikap tampang kita tetap rapi, lagi-lagi tetap wangi, wangi, agar masyarakat nyaman dengan dekat dengan kita. Untuk tempat-tempat yang biasa dikunjungi untuk patroli jalan kaki sendiri itu di bagian seperti pasar, tempat keramaian, pasar, terminal, dan tempat-tempat perbelanjaan seperti mall. Itu sangat untuk kegiatan patroli jalan kaki sendiri itu sangat dibutuhkan di tempat-tempat tersebut. Ya, karena di situ titik berkumpulnya masyarakat, titik keramaian, ya. Untuk itu untuk jalan kaki. Ada juga untuk patroli roda 2. Patroli roda 2 sendiri di mana lebih dibutuhkan pada saat patroli di bagian dalam komplek yang mempunyai banyak lorong-lorong. Nah, di situ untuk patroli roda 2 sendiri sangat efisien, di mana dia bisa masuk lebih gesit, lebih cepat untuk menanggulangi atau mencegah gangguan kamtibmas di daerah-daerah komplek tersebut. Terima kasih ya, itu mungkin tadi penjelasan narasumber dengan bentuk dan jenis patroli yang mungkin sangat jelas yang bisa ditangkap oleh sobat-sobat Balajare yang sedang menyaksikan kita pada episode kali ini. Selanjutnya ada juga sih yang pengen saya tahu, kalau bentuk dan jenis roda 2 maupun roda 4, maka ada juga kendaraan yang kita siapkan
Itu kan kesiapan dari kendaraan. Iya, kendaraan itu sendiri, Iya. kesiapan kendaraan sebelum melaksanakan Patroli. patroli tadi. Mungkin Iya. rekan Ohorela bisa menjelaskan kepada Sobat Balajare. Iya. Ya, Sobat Balajare, untuk kesiapan dari kendaraan yang akan siap pakai untuk menjalankan patroli ya. Seperti yang sudah kita praktikkan kemarin bersama instruktur atau gading-gading kita, bahwa dalam menjalankan patroli itu sebelumnya kita harus memeriksa dulu atau mengecek ya kelengkapan atau kesiapan daripada kendaraan tersebut. Ya, yang seperti yang kemarin kita cek itu, yang tentunya pertama itu bahan bakar dari Pasti ya sudah pasti itu bahan bakar dari kendaraan tersebut. Terus yang kita periksa itu oli pada kendaraan tersebut. Terus kita periksa angin yang berada pada ban tersebut, ban kendaraan tersebut ya. Terus kita memeriksa sirine kendaraan, klakson, terus lampu sen dari kendaraan tersebut, yang dimana kita melakukan hal-hal itu agar kita bisa pastikan bahwa kendaraan tersebut siap dan layak untuk dipakai pada saat menjalankan patroli tersebut. Betul sekali ya. Itu kesiapannya. Sebelum kita memberikan rasa aman kepada masyarakat, kita juga harus pastikan aman dulu Iya. kendaraan kita. Aman diri dulu baru Iya. Betul sekali. masyarakat. Ya, tadi sudah saya dengar penjelasan dari narasumber yang hebat-hebat ini terkait dengan patroli, Iya. kesiapan patroli, bentuk dan jenis patroli maupun kendaraan yang digunakan Iya. ya. Maka harus dong ada personil. Iya, tentu saja. Terus ini sangat penting karena bagaimana patroli itu terlaksanakan harus ada namanya anggota kepolisian tersebut, personil. Nah, untuk kesiapan personil sendiri itu harus ada kehadiran. Iya. Di mana kehadiran personil sendiri itu harus ada. Ya, sesuai dengan disiplin kan. Ya, sprint yang turun dari Ya. pimpinan pada anggota-anggota yang dipilih untuk melakukan kegiatan patroli ini. Untuk barang-barang atau perlengkapan apa saja yang harus dibawa dalam Melakukan patroli ya, tadi. personil sendiri adalah pertama borgol, seperti ada borgol, button stick, helm dan juga rompi dan apalagi senjata. Ya, Jadi itu diperlukan. Ketika sudah mencakup semuanya, ada satu yang penting, sikap tampang. Iya, Lagi-lagi sikap sikap tampang lagi, tampang. kembali lagi ke sikap Sikap tampang. tampang, gimana sikap tampang ini sangat ditekankan karena gimana patroli ini secara langsung ambil lebih pada masyarakat. Iya. Dia turun langsung di masyarakat. Gimana dia langsung berdialog dengan masyarakat, ya, bagaimana masyarakat bisa melihat secara langsung. Kita belum berbicara lagi sudah melihat dari jauh, gagah. Wah, masyarakat ada yang bilang wah gagah ya polisi ini ya. Iya. Belum Wah, bicara lagi udah di polisi Iya, kan? Iya. Itu Udah ada poin plus-nya ya Iya. sebelum kita melakukan patroli udah ada poin tugas dan plus-nya. tanggung jawab Iya. kita kan. Ya, kalau berbicara terkait kesiapan personil dalam melakukan patroli, pasti dong personil itu sendiri melengkapi administrasi tertentu sebelum melakukan atau bergabung dalam melakukan patroli. Ya mungkin siswa Orela bisa, rekan Orela bisa menjelaskan kepada sobat-sobat Balajare yang sedang menyaksikan kita. Ya, Sobat Balajare, untuk kelengkapan administrasinya ya, rekan, sebelum saya melanjutkan ke kelengkapan administrasi, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kelengkapan administrasi ini sangat penting dan sangat diperlukan dalam pelaksanaan patroli tersebut. Kenapa? Karena di dalam kelengkapan administrasinya itu ada yang namanya surat perintah, dan surat perintah ini yang diberikan langsung dari pimpinan kepada para petugas yang akan menjalankan patroli tersebut. Dan surat perintah ini sebagai legalitas, ya, sebagai legalitas kita dalam menjalankan patroli tersebut. Ya, selain daripada surat perintah tersebut, ada juga laporan hasil patroli, ya, yang akan kita tuangkan di dalam buku mutasi nanti. Sebagai arsip untuk laporan kita. Ya, mungkin itu kelengkapan administrasi. Jadi begitu ya, kurang lebih pembahasan terkait dengan patroli mulai dari persiapan sampai dengan administrasi. Untuk kalau kita sudah melengkapi administrasi dan kita sudah melaksanakan patroli itu sendiri, pasti dong ada larangan maupun kewajiban yang harus kita penuhi sebagai petugas yang melaksanakan patroli itu sendiri. Mungkin rekan Fajar bisa menjelaskan kewajiban apa saja yang harus kita penuhi. Ya, untuk yang saya tahu adalah setiap kita melakukan kegiatan pasti ada kewajiban dan larangan.
di mana kewajiban dalam melakukan kegiatan patroli ini, hal yang pertama itu adalah disiplin dan bertanggung jawab Yang menjalankan pasti tugas. ya harus disiplin. Ya, ketika kita menjalankan tugas dengan penuh disiplin, penuh bertanggung jawab, itu akan berjalan dengan baik tentunya. Dan yang kedua adalah sikap tampang lagi. Di mana-mana sikap tampang. Di mana patroli ini yang saya katakan adalah langsung berdialog dengan Karena masyarakat. ada langsung yang masyarakat, Ya. jadi harus menjaga sikap tampang. Ya, sikap tampang kita harus dijaga. Ya. Di mana sikap tampang, tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik ini harus kita bicara dengan masyarakat dengan baik, dengan sopan santun. Ya, tentu saja dengan humanis. Iya. Tentunya harus humanis ya, Ya. karena kita langsung dengan masyarakat Ya. kan. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin siswa rekan Orela bisa menjelaskan apa saja larangan yang Ya. Untuk larang-larangannya dalam menjalankan patroli ini ya, seperti yang kemarin sudah kita lalui atau sudah kita praktekkan itu, bahwa ada beberapa larangan ya. Di sini saya gambarkan saja beberapa larangan yang terpenting di dalam menjalankan patroli ini ya. Yang pertama itu, kita tidak boleh keluar dari rute yang sudah ditentukan Iya. dalam patroli tersebut ya. Tidak boleh keluar dari rute yang sudah ditentukan dalam kegiatan patroli tersebut ya. karena rute itu tadi Ya, sudah berdasarkan langsung surat berdasarkan perintah ya, tadi. surat perintah dari Iya. pimpinan ya. Terus yang berikutnya itu, kita tidak boleh mengintimidasi masyarakat di dalam pelaksanaan tugas patroli itu. Kita harus bersikap ramah kepada masyarakat ya. Dan yang ketiga itu, dalam pelaksanaan patroli kita tidak boleh menerima suap dari masyarakat ya. Jika ada kendala-kendala, tidak boleh menerima suap untuk bayaran yang kita sebut dengan uang tutup mulut. Kita boleh kita melakukan hal itu ya. Dan yang paling terpenting dalam patroli ini adalah kita harus humanis ya. Harus humanis dalam masyarakat. Humanis ya. Humanis dengan masyarakat ya. Ya, mungkin itu tentang larangan-larangan. Jadi saya ingin tambahkan dari narasumber kita rekan Orela ini terkait dengan larangan itu, yang pastinya kita melakukan patroli ya, kita menjadi contoh dulu. Iya, Ya, pasti. kita memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tidak mungkin kita yang melakukan pelanggaran di Ya. tengah-tengah masyarakat ya. Jadi kita tetap jaga sikap. Siap. Ya, setelah kita melaksanakan patroli selesai, mulai dari persiapan sampai dengan larangan maupun kewajiban yang harus kita penuhi, maka apakah ada atau tidak ya, kita harus melaporkan kinerja kita kepada pimpinan dengan membuat laporan atau evaluasi. Apakah ada atau tidak ya? Ada. Untuk evaluasi sendiri tentunya ada. Di mana dalam suatu kegiatan kita setelah kita melakukan kegiatan sepanjang hari, kita baliknya harus melakukan evaluasi. Di mana dalam evaluasi patroli sendiri, di mana kita mengetahui apa saja tadi temuan-temuan. Apa saja tadi kita perbuat, Iya. apakah hari ini berjalan dengan baik patrolinya, dan semua itu akan kita masukkan ke dalam mutasi laporan hasil. laporan hasil patroli hari ini. Dan dituangkan ke dalam akuntansi. Iya, seperti itu penjelasannya. Dan itu evaluasi itu sangat penting. Memang kita harus cek perlengkapan juga. Iya. Seperti barang-barang tadi kita bawa, apakah lengkap pas pulang ini? Iya kan? Sekali ya. Ya, Apa seperti saja yang kita temui di lapangan, kita Iya. harus membuat laporan kepada Dan pimpinan. juga itu ya, APP-nya ya. Iya, Harus ada arah pimpinannya setelah melakukan patroli. Ya, benar sekali ya. Ya. Ya, mungkin itu untuk evaluasi dari personil yang melakukan patroli ya. Ya. Terakhir dari karena kita sudah hampir pada ujung-ujung podcast Iya. kita pada episode kali ini, mengingat karena ada jam-jam tayang selanjutnya Ya. dari rekan-rekan yang lain yang sudah menunggu. Jadi sobat-sobat Bola Jare, jangan bersedih hati karena kita akan kembali lagi pada episode-episode berikutnya. Jadi terakhir di sini saya ingin tahu sih, saya ambil salah satu saja ya, karena mengingat kita dibatasi. Mungkin rekan Orela bisa menjelaskan apa sih kesan-kesan selama mengikuti pelajaran patroli sampai dengan sudah mempraktikannya. Ya. Ya, Sobat Bola Jare, untuk kesannya itu ya singkat saja ya dalam patroli ini. Ya, yang nanti akan kita lakukan patroli ini di saat kita sudah bertugas nanti, kita akan menghadapi real patrolinya ya, yang nanti kita akan disahkan pada tanggal 24 Desember nanti ya. Dan kedepannya untuk kegiatan patroli tersebut ya, kita harus melakukan patroli itu dengan bersungguh-sungguh, karena patroli ini adalah bentuk pengabdian kita juga ke masyarakat dengan cara memberikan
rasa aman kepada masyarakat ya. Benar sekali Ya karena sesungguhnya sebagai polisi itu, polisi ini bukan hanya sekedar profesi ya. Bukan hanya sekedar profesi polisi ini. Tetapi profesi ini adalah bentuk ya dengan keikhlasan sepenuh hati untuk memberikan kenyamanan ya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ya, benar sekali ya. Ya, terkait dengan itu, saya juga pernah dengar presiden kita ya, Presiden ke-7 Bapak Insinyur Joko Widodo pernah mengatakan juga kalau ingin kaya jangan jadi polisi ya. Dan Halim Diklat kita juga menyatakan bahwa jadi aparat jangan jahat, dan itu kata-kata yang memang beban sekali untuk kita sebagai anggota polisi ya. Dimana kata-kata itu hanya beberapa kata tapi maknanya dalam gitu ya. Dalam sekali maknanya. Nah, terima kasih untuk dua narasumber hebat dari Kompi Malas Lewala. Terima kasih ya. Luar biasa dari obrolan kita hari ini. Yang bisa saya simpulkan, kalau pelatihan patroli di lingkungan SPM Polda Maluku ini bukan hanya sekedar rutinitas, tapi bagaimana kita diajarkan oleh instruktur maupun pengasuh untuk ditanamkan bibit-bibit profesionalisme dan tanggung jawab ketika kita sudah aktif sebagai anggota polisi. Aktif nanti, setelah nanti kita aktif, kita akan juga melakukan patroli langsung secara langsung. Kita tidak praktek langsung. Kita tidak praktek di lingkungan SPN lagi ya. Kita langsung dengan masyarakat kita melakukan patroli yang sesungguhnya ya. Jadi kurang lebih seperti begitu pertemuan kita di podcast hari ini. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih untuk rekan Fajar, rekan Orela yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama memberikan edukasi terkait dengan materi atau pelajaran yang didapat terkait dengan materi patroli. Mungkin itu saja dari kami Kompi Malasi Lewala. Untuk Sobat Balajari, tunggu kami pada episode-episode berikutnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maluku harus dimbai. Basudara harus dimbai. Balajari harus dimbai.